Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para masyayikh yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga nanti di akhirat kita dapat dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Melanjutkan kajian kita sebelumnya, jadi kita masih belum masuk kitab. Dan apakah hari ini masuk kitab atau tidak? Barangkali masuk kitab. Nah, tapi sebelum masuk kitab, ya kita berikan penjelasan-penjelasan dulu terkait bahasa Arab seperti ini. Ini kalau di dalam kitab agak di ujung. Nah, kita dahulukan penjelasan ini agar kita paham. Dia itu bagaimana, saya itu bagaimana, mereka itu bagaimana. Ya. Ini namanya isim dhamir. Isim dhamir. Oke. Sudah dihafal ya semua ya? Insyaallah ya. Coba kita baca huwa, huma, hum. Terus hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, jadi ada namanya ghaib, ghaibah, mukhatab, mukhatabah dan mutakallim. Nah, mutakallim. Jadi itu dhamir munfasil namanya. Kalau dhamir muttasil, iyahu, iyahuma, iyahum. Iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Nah, ini juga bisa kita pakai terhadap kata-kata lain. Contohnya HP. HP bahasa Arabnya kalau di Indonesia disebut mahmul. Mahmul. Tapi kalau orang Arab sendiri menyebut jawal. Jawal. Jadi kalau HP saya jawali. Oke, ya enak, jawali. Ayah lah dulu. Coba ayah. Ayah saya abi. Kalau ayah dia abuhu. Ya bisa seperti ini. Abuhu, abuhuma, abuhum. Kalau ibu ummuhu, ummuhuma, ummuhum. Ummuha, ummuhuma, ummuhunna. Ummuka. Ummukuma, ummukum. Ummuki, ummukuma, ummukunna. Ummi, ummuna. Ummuna. Bisa kita pakai untuk semuanya. Ya. Kalau agama kamu apa? Agama kamu. Agama din. Dinukum itu lakum dinukum. Lakum dinukum. Apa arti lakum dinukum? Bagi kamu agama kamu. Walia, lia. Ya enggak? Walia din. Bagi saya agama. Jadi kita barangkali akan menjadikan objek yang akan kita jadikan objek barangkali adalah ayat atau sesuatu yang sering kita baca lah ya. Bisa jadi ayat Al-Quran atau sesuatu yang sering kita baca ya, termasuk tadi lakum dinukum waliyadin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hal-hal seperti itu kan sehari-hari kita sudah menemukan, tapi sekarang kita mencoba memahaminya bagaimana. Itu namanya dhamir ya, dhamir. Apa lagi ya? Latihan ya. Coba pakai kitab. Masukkan ke sini kitab. Kitabuhu sampai habis. Kitabuna lah. Seperti itu kira-kira aplikasinya. Aplikasinya seperti itu. Pada tuh bisa kira-kira pada tuh. Coba ustaz. Ustazuhu sampai habis.
Ah, ta'zi Ustaz. Coba madrasah. Ustaz. Madrasatuhu. Madrasati madrasatuna. Ya, jadi itu aplikasinya seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Di bahasa Arab ini bahasa Arab praktek. Semakin sering kita praktekkan maka semakin lunak lidah kita. Makin lunak lidah kita. Kita buat contoh-contoh kalimat simpel dalam bahasa Arab ya. Sajadah Zaidun fil masjid. Sajadah artinya sujud. Ini isim fi'il atau huruf? Fi'il. Ini fi'il, perbuatan. Masa lalu, masa sekarang atau masa yang akan datang? Masa lalu ya. Ya, apa bedanya? Kalau fi'il mudhari' sebelumnya ada huruf mudhara'ah. Jadi sajadah kalau jadi fi'il mudhari' yasjudu. Yasjudu. Ini sama-sama fi'il. Sama-sama fi'il. Apa bedanya? Ini mudhari'. Ini mudhari'. Ya, mudhari' itu menunjukkan untuk masa sekarang atau yang akan datang. Ini untuk masa lalu. Apa bedanya bentuknya? Fungsinya jelas, waktunya beda. Kalau bentuknya ini ada huruf sebelumnya. Huruf, namanya huruf mudhara'ah. Bisa yasjudu, bisa tasjudu. Bisa tasjudu, bisa asjudu. Bisa nasjudu. Ya. Nah, huruf-huruf di awal ini ya, ta, a, na itu namanya huruf mudhara'ah. Kalau ada huruf-huruf seperti ini di awal itu namanya huruf mudhara'ah. Apa tuh huruf mudhara'ah? Nah, kalau dalam kitab nanti ana itu hamzah, nun, ya, ta. Ini namanya huruf ahruf al-mudhara'ah. Nah, huruf mudhara'ah. Kalau ada ini di awal fi'il, berarti itu udah, itu fi'il mudhari'. Ya, apa contohnya kalau dalam Al-Qur'an? Apa ya contohnya ya? Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Wa yukallimu an-nas. Ini tentang mukjizat Nabi Isa. Yukallimu. Ada ya sebelumnya. Berarti dia udah mudhari', fi'il mudhari'. Apa lagi? Na'budu. Na'budu iyyaka na'budu. Huruf apa di situ? Nah. Ada na, ya enggak? Na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa lagi? La yukallifu. La yukallifullahu nafsan. Yukallifu. Apa lagi? Yang lah hafal-hafal saja dulu.
Apa kira-kira? Yu'minun, enak. Yuflihun, ada ya, ada a. Ya, itu semua apa? Huruf mudhara'ah namanya. Berarti fi'il. Nah, makanya ketika kita mempelajari fi'il, biasanya langsung dua-dua ini disebut. Contohnya apa? Memukul, daraba, yadribu. Yadribu. Kalau sujud, sajadah, yasjudu. Boleh dipakai dua-duanya, boleh. Tapi tergantung apa tadi? Kapan? Tergantung kapan. Apa lagi? Yang simpel dulu. Kalau menolong, nasara. Nasara, yansuru. Apa lagi? Menulis, kataba, yaktubu. Ini bentuk-bentuk fi'il. Jadi ketika kita menghafal fi'il, dua-duanya langsung hafal. Kenapa? Karena ini bisa berbeda-beda. Ini bisa jadi doraba, nasara, kataba, kan sama harkatnya. Ini kan beda-beda. Ini doraba, yadribu. Ini nasara, yansuru. Ini kataba, yaktubu. Di mana letak perbedaannya? Di tengah-tengah. Huruf tengah. Huruf tengah. Itu yang berbeda. Ya. Ini huruf tengahnya kasrah. Ini huruf tengahnya dhammah. Ini huruf tengahnya dhammah. Nah, di mana letak perbedaannya? Ya di situ. Nah, di tengah-tengah. Nah, kalau dalam shoraf itu namanya ain fi'il. Nah, sekarang kita masuk dalam kitab lah ya. Kita belajar wazan. Masih ingat kemarin shoraf itu ilmu tentang apa? Baris sebelum akhir. Berarti bentuk. Ya, bentuk kata itu betul, bukan struktur kalimat. Kalau nahu berarti kita belajar struktur kalimat. Tapi kalau shoraf kita belajar bentuk kata. Kata tunggal itu bentuknya apa sih? Nah, itu yang kita pelajari dalam shoraf. Nah, dalam shoraf, kalau misalkan kita belajar bentuk berarti ada pola. Ada pola. Dan pola itu ada acuan. Pola, acuan, timbangan. Kalau dalam bahasa Arab ini disebut dengan wazan. Ya, wazan. Kemudian yang kita ukur dengan pola tadi namanya mauzun. Ada wazan, ada mauzun. Apa contohnya? Contoh simpel dulu ya. Ada fa'ala, yaf'ulu, ada fa'il. Ini timbangan yang akan kita pakai. Di bawah contoh sajada, terus yasjudu, terus sajidun. Sajidun. Nah, di mana letak perbedaan persamaannya? Nah, kita tadi garis lurus. Fa huruf pertama, ini huruf pertamanya apa? Sa. Maka sa ini kita sebut fa fi'il. Fa fi'il. Ain huruf kedua. Ini huruf keduanya jim. Maka jim kita sebut ain fi'il. Huruf terakhir dal. Maka dal ini kita sebut lam fi'il. Sajada. Sajada. Fa fi'ilnya fathah, ini fathah. Ain fi'ilnya fathah, fathah. Lam fi'ilnya fathah, ini juga fathah. Lanjut. Ini kita juga cari fa'alanya. Fa'ala. Mana fa fi'ilnya? Sa. Tarik ke atas. Mana ain fi'ilnya? Jim. Fa sukun. Di bawah juga. Ini. Yang terakhir juga seperti itu. Ini lam fi'il. Ini juga seperti itu. Mana fa fi'ilnya? Sa. Ain fi'ilnya jim, lam fi'ilnya dal. Antara fa dengan ain ada alif, ada juga alif. Ya. Antara fa dengan ain ada alif, di sini juga ada alif. Nah, itu cara kita membaca. Ada wazan, ada mauzun. Terserah mau dibahasakan dengan apa bahasa Indonesianya, tapi kalau dalam ilmu sharaf kita menyebut wazan mauzun. Ini acuan, ini bawah istilah objek timbangan. Objek timbangan. Silakan catat dulu.
Ya, cara membaca wazan dengan mauzun. Ada wazan, ada mauzun. Dan semakin jauh kita belajar nanti, bentuk timbangan itu akan semakin rumit. Semakin jauh kita belajar, bentuk timbangan akan semakin rumit. Ya, contohnya dalam Al-Quran apa? Muddathir. Muddathir itu timbangannya itu Ustaz. Nah, enggak ada di sini. Ini yang simpel nih. Muzammil itu yang sudah rumit. Kita belajar yang simpel dulu. Sudah? Dan di awal-awal belajar jangan tanya kenapa dulu ya. Insya Allah nanti akan ada kenapanya. Sama seperti orang belajar musik, kunci C main gitar. Ada orang main gitar, kunci C itu apa saja yang dipetik. Tahu enggak? Nah, kunci C kan seperti ini bentuknya, ya enggak? Nah, itu apa saja tuh? Ada C, ada E, ada G. Kenapa dipetik? Ya, tanah terima selalu. Ya, nanti kalau sudah tahu kita formulanya, jalan. Baru jalan. Ya, ilmu apapun rata-rata seperti itu. Gimana cara cari keliling lingkaran? Ya, pi kali D ya, 22 atau 3,14 kali diameter. Kalau cari keliling, cari luas? R kuadrat, cari jari-jari kali jari-jari. Kenapa itu rumusnya? Ya terima salah dulu. Ya, ambo baru dapat tahun 2014. 2014 ada channel YouTube suka saya ikuti dulu tuh. Dia membahas tentang asal muasal rumus Pitagoras. Ya, kenapa A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat yang seperti itu? Kenapa bisa? Nah, jadi dia umpamakan segitiga itu, misalkan seperti ini. Jadi dia buat ini kubus, ini kubus, ini kubus. Rumus kubus, kubus apa? Persegi. Rumus persegi apa? Dikuadratkan semuanya, ternyata hasilnya memang ini luasnya sama dengan ini. Jadi seperti itu. Ya, jadi awak tidak sampai ke situ. Ya, tapi ada kalanya nanti kita belajar. Sama dengan sorof juga seperti itu. Ada kalanya kita sampai membahas alasan-alasan. Tapi untuk sekarang, tarimo salah dulu. Ya, dan itu tipikal semua ilmu ya seperti itu. Tabiat semua ilmu ya seperti itu. Kalau belajar di awal, terima dulu. Ada berapa rukun wudu? Tanya adik si Abid di rumah. Apa jawabnya? 6. Baku 6. Tarimo salah. Yang penting beramal dulu ya enggak? Penting beramal dulu. Sekarang kita juga seperti itu. Yang penting kita tahu polanya dulu. Kenapa seperti itu polanya? Tarimo salah dulu. Ya, orang kadang-kadang baru belajar sorof, kemudian dia belajar kitab-kitab panjang. Memang kitab-kitab panjang itu memberikan alasan-alasan. Ini karena ini karena ini. Tapi tidak akan selesai belajar, jamin. Tidak akan selesai. Karena di tengah-tengah belajar, mikir jadi. Ya, kini untuk belajar sekarang kita melunakkan lidah saja dulu. Nanti mikir. Insyaallah nanti walaupun kita tidak mikir, ya, tapi karena ada istilahnya kebiasaan, terbiasa jadi yuk berpikir. Nanti kita akan menemukan pola. Kita akan menemukan pola karena seringnya kita belajar. Ya, makanya kita belajar dulu saja. Ya, coba buka kitab. Ini kitab Amsilah Tasrifiyah. Yang tidak punya kitab kita sudah kirimkan ke grup. Ya, Amsilah Tasrifiyah. Amsilah Tasrifiyah ini artinya apa? Al-amthilah artinya contoh-contoh. Tasrifiyah, tasrif.
Tasrif itu arti aslinya apa? Perubahan. Perubahan. Nah, kalau di Arab ada namanya pasar uang tuh, exchange, money exchange. Itu bahasa Arabnya apa? Sarrafah. Ya, sarrafah. Tukar menukar uang, valuta. Jadi sarraf itu artinya perubahan, berubah. Sebagaimana tadi kita telah sebutkan, kalau dalam ilmu saraf, kita kuasai ilmu saraf, dapat saja satu kata, misalkan sajadah, maka kita bisa dapat kata-kata lain banyak. Apa contohnya? Sajid. Apa lagi? Masjid. Apa lagi? Masjud. Sujud. Kan sama. Sajadah. Apa lagi? Darasa. Apa saja dapat dari darasa? Darisun, darsun, madrus, mudarris. Ya. Salat, shalla yusalli, usalli, nusalli, tusalli. Apa lagi? Tempat salat? Musalla, ya. Jadi kita dapatnya cuma dari satu kata, tapi karena kita belajar sharaf, kita tahu kata ini bisa berubah kemana saja. Ya, kata ini bisa diubah kemana saja. Sama dengan orang barangkali belajar kimia, ya. Belajar kimia itu dia karena tahu zat, jadi dia tahu, oh zat ini bisa dibuat seperti ini, seperti itu. Apakah air bisa dijadikan bahan bakar? Ya bagi kita tidak bisa. Bagi orang yang paham kimia bisa. Kenapa? Karena ternyata air itu mengandung hidrogen. Ya, tapi untuk bisa menjadi bahan bakar, hidrogen dengan oksigennya harus dipisah dulu. Tapi untuk memisahkan perlu dulu bahan bakar beli air. Itu makanya kendaraan berbahan bakar air itu tidak praktis. Tapi paling tidak kita paham bahwasanya beda antara orang tahu dengan orang yang tidak tahu. Ya, beda lah antara orang tahu dengan orang tidak tahu. Karena dia tahu polanya. Air itu polanya seperti ini. Oksigen itu polanya seperti ini. Karbon dioksida itu polanya seperti ini. Dan itu akan sangat berfungsi bagi orang-orang ya kimia lah ya. Orang-orang membuat pupuk misalkan. Nah, ini juga penting untuk kita. Ya, kalau memang kita ingin mempelajari bahasa Arab. Ya, setidaknya kita paham apa yang kita baca dalam sholat. Kalau bisa kita juga memahami Al-Quran secara menyeluruh. Kalau bisa. Itu target ujung tentu itu. Oke, jadi kitab ini ditulis oleh Syekh, ini orang Indonesia tulisnya, Syekh Muhammad Maksum bin Ali, Jombang. Sebenarnya beliau lahir di Gresik, tapi kemudian beliau nyantri kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jarak umur beliau ini 7 tahunan. Ya. Beliau lahir tahun 1877. 1877. Oh, berarti enggak sampai 7 tahun ya. Iya, Jombang. Itu di belakangnya apa tuh? Jamban situ. Jombang tuh ya. Pakai ain titik 3, Jombang. Itu Jombang. Jombang tuh di mana tuh? Tebu Ireng. Ya, mohon maaf ya kalau saya nyebutnya Tebu Ireng. Kalau orang Jawa Tebu Ireng. Tebu Ireng. Jadi beliau santri Kiai Haji Hasyim Asy'ari sekaligus juga menantu. Tapi itulah luar biasanya. Umur beliau tidak jauh beda, tapi jadi menantu pula. Barangkali seperti Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq. Usia beliau tidak terpaut jauh, tapi Nabi Muhammad adalah menantu dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dan kita juga tidak tahu ya, usia berapa Kiai Haji Hasyim Asy'ari menikah dan usia berapa beliau punya anak. Anak beliau namanya Khairiyah. Jadi Nyai Khairiyah ini yang kemudian jadi istri Syekh Muhammad Maksum bin Ali, Jombang. Beliau wafat tahun 1933. Dan beliau lebih dahulu wafat daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, lebih dahulu pula beliau wafat daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau cover kitab itu disebut di situ, kitab coba lihat covernya. Untuk lil madrasah as-salafiyah asy-syafi'iyah. Ya enggak? Madrasah as-salafiyah asy-syafi'iyah. Apa itu? Itu nama pondok pesantren Tebu Ireng itu. Madrasah Salafi yang ini Salafi asli ya. Salafiyah ya. Salafiyah itu artinya apa? Tradisional. Tradisional ya, tradisional. Kalau sekolah modern biasanya disebut asriyah. Asriyah. Itu perbedaan ya, Salafiyah Syafi'iyah. Ustadz, boleh orang yang mazhabnya selain Syafi'i ikut? Enggak masalah. Ya, nahu enggak ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali enggak ada. Dalam nahu ataupun saraf mazhabnya apa? Kufah dan Basrah. Tapi itu enggak jadi pembahasan kita ya, Kufah dan Basrah.
Yang penting kita tahu bahwasanya ini kitab sebenarnya dibuat untuk santri-santri di pondok pesantren Tebu Ireng dulu. Nah, tapi kita ambil manfaat juga dari apa yang telah beliau tulis. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat. Dan juga ini kitab tidak hanya dipakai di Indonesia. Ya, jadi kita harus bangga bahwasanya kitab yang ditulis oleh ulama Indonesia dipakai di dunia, bukan cuma di Indonesia. Itu barakah. Dan memang ulama-ulama Indonesia dulu itu ternama. Kalau sekarang orang Indonesia pergi ke Arab jadi OB. Kalau dulu Indonesia ke Arab jadi imam, jadi khatib, jadi guru, jadi dosen. Tapi itulah. Itu barangkali ada konspirasi Yahudi di situ. Karena memang ada ya di Seven Pillar of Wisdom itu. T.L. Lawrence dijelaskan bahwasanya salah satu cara untuk merusak umat Islam adalah dikirim tenaga-tenaga kerja dari umat Islam bagian timur ke Arab. Oke, jadi kita belajar cara baca kitab dulu ya. Di situ ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada tulisan Al-Babul Awal. Ada tulisan Al-Babul Awal ya. Minats Tsulatsiyil Mujarradi ada? Enggak. Al-Babul Awal saja. Iya, itu 2 halaman jadi 1 halaman ya. Ingat, itu 2 halaman jadi 1 halaman ya, Bu ya. Kedua halaman kok cie. Jadi dibacanya jangan ke bawah, bacanya ke samping. Bacanya ke samping, itu untuk kitab Al-Babul Awal Minats Tsulatsiyil Mujarrad. Ya, sebelum kita masuk kitab ya, sebagai adab kita juga kita kirimkan Al-Fatihah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk guru-guru kita, orang tua kita yang telah mendahului kita, dan juga untuk penulis kitab Kiai Haji Maksum bin Ali ala hadhihi niyati sholih Al-Fatihah. Kalau yang kesulitan barangkali bisa lihat dari HP. Ya, kitabnya sudah kita kirim tadi di HP. Di grup. Bentuk dasar fi'il itu namanya mujarrad. Tsulatsy al-mujarrad. Arti sulasi yaitu fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Salatah. Mujarrad murni. Mujarrad itu artinya murni, tanpa tambahan. Sulasi mujarrad. Ya, sulasi mujarrad, fi'il yang tanpa tambahan, mujarrad. Apa saja itu? Pertama, bentuknya adalah fa'ala yaf'ulu. Ya, contohnya apa tadi? Nasara yansuru. Apa lagi? Fa'ala yaf'ilu. Contohnya daraba yadribu. Ada lagi fa'ala yaf'alu. Contohnya fataha yaftahu. Ada lagi fa'ila yaf'alu. Contohnya bari ayabra'u bisa. Nah, alima ya'lamu. Fahima yafhamu juga bisa. Alima ya'lamu. Ada lagi fa'ula yaf'ulu.
Contohnya hasuna yahsunu. Da fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu. Contohnya hasiba yahsibu. Apa yang kita lihat di sini? Huruf tengah atau ain fi'il. Lah, ini nasara yansuru apa ain fi'ilnya? Kalau ini jelas ain fi'ilnya apa nih? Ain semua. Ya, ini ain fi'ilnya fathah, ini dhammah. Ini fathah, ini kasrah. Ini fathah, ini fathah. Ini kasrah, ini fathah, ini dhammah, ini dhammah, ini kasrah, ini kasrah. Ini ada 6 bab. Yang kita perhatikan adalah ain fi'ilnya. Ini apa namanya? Fathu dhammin. Ini apa namanya? Fathu dhammin. Ini fathu kasrin. Ini fathu fathu fathin boleh atau fathatani. Boleh. Ini kasru fathin. Kasru fathin. Ini dhammu dhamin atau dhammatani. Ini atau kasratani. Nah, ini tuh nama-nama babnya. Ini apa namanya tadi? Fathu, terus fathu kasrin, terus fathatani, terus kasru fathin. Yang kita lihat cuma yang tengah saja. Terus dhammatani. Terus kasratani. Nah, ini mesti dihafal. Harus dihafal. Ada 6 bab ketika kita membahas dasar fi'il. Apa itu? Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammatani, kasratani. Tapi kalau dulu di Parabek, kalau kita tidak ikuti urutan seperti ini, maka belajarnya fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, kasratani, dhammatani. Ya, dan itu lebih gampang. Istilahnya kombinasi. Ya, pola ngafal. Kan kombinasinya ini fathah semua. Fathah itu pasangannya 3, bisa dhammah, bisa kasrah, bisa fathah. Kemudian kasrah 2 pasangannya, bisa fathah, bisa kasrah juga. Kemudian terakhir dhammah. Kalau sudah dhammah di situ tidak mungkin pasangannya selain dhammah saja. Nah, itu kalau ingin menghafalnya. Jadi apa? Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, kasratani, dhammatani. Lah, yang kita lihat apa? Ain fi'il. Coba perhatikan. Ini ain fi'ilnya mana? Sod. Ini ain fi'ilnya mana? Ra. Ini ain fi'ilnya apa? Ta. Ini ain fi'ilnya mana? La. Ini sa. Ini tuh. Ini ain fi'ilnya apa? Ain. Kema fi'il ya. Kan fi'il semua nih. Nah, ini fi'il semua, maka ain fi'ilnya ya ain. Ini beda-beda. Ya, kalau kataba apa ain fi'ilnya? Ta. Jalasa. Mata. Wah. Aslinya mawata. Kan maut, ya enggak? Maut. Wah, itu tuh fi'il sakit. Nanti kita akan menemukan bentuk-bentuk fi'il seperti itu ya, yang berkebutuhan khusus. Ya, maka kita membacanya tidak bisa mata, kan ma alif ta, ya enggak? Tulisannya mata. Seperti mata. Mati. Berarti ain fi'ilnya apa? Alif. Yang tampak adalah, tapi aslinya alif ini apa? Wow. Dari mana kita tahu? Maut, dari masdar.
Atau soma, apa arti soma? Puasa. Apa ain fi'ilnya? Wow. Dari mana kita tahu? Saum. Saum. Ya enggak? Itu contoh saja. Tapi sekarang yang kita kasih contoh di sini adalah contoh yang sehat-sehat saja, yang gampang-gampang saja. Ya. Nah, silakan catat. Ada 6 bab. 6 pembahasan. Nampak foto saja dulu jadi. Li, nampak papan tulis itu, Bit? Abid, nampak papan tulis di situ? Lah ya. Kalau ingin belajar bahasa Arab, sebaiknya kita masing-masing punya buku saku ya, yang bisa dibawa kemana-mana. Apa tujuannya? Pergi ke masjid, pergi ke pasar misalkan. Contoh, catat saja apa yang nampak pakai bahasa Indonesia. Di rumah, cari kamus. Ya, catat. Istilahnya kita jadi mengetahui bahasa Arab untuk benda-benda sekeliling kita. Kadang-kadang orang merasa pede, kan di HP lain Ustaz. Kamus saya ada di HP, tapi tidak terangkum. Di kamus itu semuanya ada, yang jarang dipakai ada, yang sering dipakai ada. Tapi kalau kita punya buku saku, yang ada di buku saku pasti yang akan kita pakai sehari-hari saja. Ya, kita sedang menggaruk-garuk kaki ya, karena ada menggawi apa bahasa Arabnya ya, catat menggaruk. Ya, nampak anak merangkak apa bahasa Arabnya, catat. Nah, nanti kalau enggak tahu tanya Ustaz. Belajar cari bahasa Arabnya sendiri di kamus. Yep. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Mamati itu tuh masdar mimi. Isim. Mamati kan ya, kematian saya. Mamati. Mahyaya. Isim jo. Belakangnya domir ya. Belakangnya domir ya. Kita belum sampai situ berarti kemarin ya. Potong ya. Nah, jadi PR. Yang belajar lewat video nanti ini mungkin sengaja tidak dipotong. Kalau ada yang belajar di video misalkan tidak sempat mencatat, catat karena kita berikan waktu. Kita berikan waktu. Dan belajar bahasa Arab ini kuncinya istiqomah ya. Istiqomah hadir. Ini berbeda dengan fikih. Kita belajar sekarang. Sekarang tidak hadir misalkan pelajaran besok boleh jadi tidak nyambung dengan pelajaran sekarang. Itu fikih. Tapi kalau nahu saraf, tidak. Sekali tidak hadir tuh telongsong. Sebab pelajaran selanjutnya akan didasari dengan pelajaran sebelumnya. Bersambung. Berkait.
Yang mau nulis pakai laptop boleh ya. Kok amuah. Ya, setidaknya hari ini kita sudah belajar 6 kosakata baru setidaknya. Setidaknya. Tapi dari 6 ini karena kita belajar saraf bisa menjadi 18. Bisa menjadi 24. Bisa menjadi 36. Dah kita baca sama-sama ya. Fa'ala yaf'ulu. Nasara yansuru. Fa'ala yaf'ilu. Daraba yadribu. Fa'ala yaf'alu. Fataha yaftahu. Fa'ila yaf'alu. Alima ya'lamu. Fa'ula yaf'ulu. Hasuna yahsunu. Hasiba yahsibu. Fa'ila yaf'ilu. Itu ya. Itu apa namanya tuh? Mana yang wazan? Sebelah kanan wazan semua. Sebelah kiri mauzun. Ingat, itu istilah akan kita pakai terus. Ada wazan, ada mauzun. Sebelah ini mauzun semua. Ini 6 bab yang akan kita pelajari. Nah, coba pakai anu saja dulu ya, pakai insting saja dulu. Kan kita tadi sudah tahu ya, orang sujud apa bahasa Arabnya? Sajid. Ya, sajid. Orang yang menolong, ini kan Nasara yang suruh menolong. Orang menolong, nasir. Orang memukul, darib. Lah, pakai apa? Ke insting pola tadi ya. Kalau orang membuka, fatih. Orang yang tahu, alim. Orang yang baik, hasin. Itu insting. Tapi kalau samai, pemakaian orang Arab, hasan. Hasan. Terus orang yang mengira, hasib. Ya, ahli hisab, hasib. Yang ditulis apa? Maktub. Yang ditimbang mauzun. Ya, yang ditolong mansur. Mansur. Yang dipukul madrub. Yang dibuka maftuh. Ya, yang diketahui maklum. Maklum. Yang kok nak ada deh mahsun nak ada. Yang dibaiki nak ada. Muhsan baru ada. Yang diperbaiki. Tapi kalau baik kan baik itu tuh sifat sendiri. Nggak butuh kepada korban. Baik itu butuh korban enggak? Enggak, baik itu ya baik. Tapi kalau memperbaiki ada objeknya. Ya enggak? Ada objek. Kalau yang dikira ada. Mahsub. Mahsub. Nah, itu contoh. Tempat belajar madrasah. Tempat sujud, tempat menolong mansor. Tempat memukul madrib. Ya, kor ri enak. Madrib. Kalau kau enggak mansur, domah jadi fathah, mansor, madrib. Tempat membuka maftah. Tempat mengetahui maklam. Maklam. Kau nak ada tampik deh. Tempat memperkirakan mahsab. Mahsib. Mahsib. Itu istilahnya tuh. Ya,
mengira-ngira saja dulu. Nanti kita belajar polanya, ya teratur. Tapi sekarang kan istilahnya kita belajar baraja bacaka, kini sparring dulu. Ya, belajar menumbuhkan naluri saraf. Sudah? Baru kita coba baca kitab ya. Jadi yang akan kita bahas pertama adalah 6 bab ini. 6 bab ini. Yang pertama, fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Lah, silakan buka kitab. Fa'ala yaf'ulu. Lihat yang di atas fa'ala yaf'ulu itu apa tadi namanya? Wazan. Wazan. Makanya tadi kita katakan kita dapat satu kata, tapi setelahnya kita akan dapat banyak lagi kata. Fa'ala itu fi'il madhi. Ada keterangan di atas itu enggak? Fi'il madhi. Enggak ada ya? Namanya di situ ya. Di atas fa'ala itu kalau kitab sendiri buat di atasnya fi'il madhi. Jadi tulis hilang. Fa'ala. Buat saja keterangan di HP barangkali di catatan ya. Yang pertama itu fi'il madhi. Fa'ala di atasnya buat fi'il madhi. Kalau saya kitabnya ada kolom-kolom seperti ini. Jadi di atas ada fi'il madhi. Ya. Tapi tidak semua kitab ada kolom. Kalau bisa balik hijau lah kitab gadang, Cik. Kalau bisa. Sampai 1.000, 6.000. Saya kadang ke kitabnya. B5. Ya, sekedar buku itu. Matan Jurmiyah bisa aja. Ini untuk ngafal sebenarnya ya. Ini untuk ngafal, bisa dibawa kemana-mana. Online bisa. Online beli kitab, kalau beli online ada sebesar ini. Tapi kalau ini aja, ongkir kan gratis lagi. Online boleh. Tapi kalau bisa beli yang agak besar agar bisa dicoret-coret. Bisa dicoret-coret. Jadi fa'ala di atasnya buat fi'il madhi. Yaf'ulu fi'il mudhari'. Fa'lan itu namanya masdar mimi. Apa? Lah buat seperti ini urutannya. Fa'ala itu fi'il madhi. Terus fi'il mudhari'. Terus masdar. Terus masdar mimi. Fa'ala fi'il madhi, yaf'ulu fi'il mudhari', fa'lan masdar, maf'alan masdar mimi. Masdar mimi. Terus fahuwa fa'ilun. Fa'ilun itu ismun fa'ilun. Ismu fa'ilin. Setelahnya ismu fa'ilin. Setelahnya ismu maf'ulin. Setelahnya fi'lu amrin. Terus fi'lu nahyin. Terus ismu zaman wal makan. Wal makan. Terus terakhir ismu alatin. Lah, coba balik ke kitab.
Fa'ala fi'il madhi. Yaf'ulu mudhari'. Fa'lan masdar biasa. Masdar saja. Maf'alan masdar mimi. Kenapa disebut masdar mim? Ada mim di awalnya. Makanya mahyaya tadi, mahyaya mamati, ada mim di. Makanya itu masdar mimi. Isim. Isim fa'il. Fa'ilun apa? Isim fa'il. Apa arti isim fa'il itu? Nama pelaku. Isim kan nama, fa'il pelaku, pembuat. Terus maf'ulun apa tuh? Isim maf'ul. Nama korban. Uf'ul. Fi'il amar. Fi'il amar. La taf'ul. Fi'il nahi. Apa arti nahi? Larangan. Apa arti amar? Perintah. Ismu zamanin wa makan. Nama waktu dan tempat. Nama waktu dan tempat. Isim alat. 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 Coba kita baca sama-sama. Fa'ala yaf'ulu. Fa'lan wa maf'alan. Fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun maf'alun mif'alun. Ada dua di situ ya, berarti dua kali. Kenapa dua? Satu untuk zaman, satu untuk makan. Makan itu apa artinya? Tempat. Lagi, sekali lalu. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Lihat apa Bu? Bu, lihat apa? Ndak kitabnya lihat apa? Nampak kalau nak ayo terpaksa balik kitab nagak kadang. Atau di print saja nak nambah kirimkan jadi je. Tapi lebih mahal kalau di print. Di print jadi juga. Tu balik kitab nagak kadang. Ya ulang lagi. Fa'ala yaf'ulu. Terus. Fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Jadi fahuwa dengan wadhaka itu untuk melengkapi saja tu ya. Kalau ada orang membaca pakai rama fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Kalau ingin mapa nah. Sebagai tandanya fa'il itu. Bisa tandanya fa'il, tapi kan fa'il enggak perlu ada fahuwa sebenarnya. Ya, makanya kalau kita belajar pakai salsal markhal enggak ada fahuwa. Ada juga rasanya. Salsal markhal. Tapi tergantung guru aja. Fahuwa ini sekedar dhamir saja. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Coba perhatikan. Yang agak tricky di sini adalah fi'il amar. Fi'il amarnya apa di situ? Uf'ul. Uf'ul ini sama dengan fi'il mudhari'. Kalau ainnya dhammah, maka fi'il mudhari'nya juga dhammah. Coba lihat fi'il mudhari'nya apa? Yaf'ulu. Maka fi'il amarnya uf'ul. Nahinya juga ngikut. La taf'ul. Maf'alunnya jadi fathah lagi. Maf'alun mif'alun. Maf'alun mif'alun. Coba baca sekali lagi. Fa'ala yaf'ulu. Terus fa'lan. Fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Sekali lagi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Sekali lagi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Sekali lagi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun.
Coba tutup kitab boleh. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Terakhir seperti ini. Model itu apa? Nah lagi fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Seperti fa'ala telah berbuat, yaf'ulu berbuat sedang atau akan, fa'lan perbuatan, maf'alan perbuatan juga, fa'ilun orang berbuat, maf'ulun yang dibuat, uf'ul buatlah, la taf'ul jangan buat, maf'alun tempat atau waktu berbuat, tempat atau waktu berbuat, mif'alun alat berbuat, alat berbuat. Ulang lagi, fa'ala yaf'ulu maf'alun maf'alun mif'alun. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ya, lancarkan. Nanti pulang dari sini dia tionda, dia tioto kana-kana. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ya. Coba lagi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alun maf'alun mif'alun maf'alun maf'alun mif'alun. Nanti setelah selesai satu kolom ini kita belajar fa'ala fa'ala fa'lu lagi ya. Tapi kita selesaikan dulu kolom ini. Coba kita lihat mauzunnya. Mauzun nasara yansuru. Ya, nasara yansuru. Yuk baca sama-sama. Nasara yansuru. Nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansarun mansarun minsarun. Seperti nasara telah menolong, yansuru sedang atau akan menolong. Ya, menolong saja sebut, menolong saja sebut. Ya, karena waktunya bisa sekarang bisa akan datang. Terus nasran pertolongan, mansoran pertolongan juga, kan sama-sama masdar. Apa bedanya? Dia sama-sama masdar, yang satu pakai m, itu saja bedanya, pakai mim. Makanya disebut masdar mim. Nasirun penolong, mansur yang ditolong, unsur tolonglah, la tansur jangan tolong, mansarun tempat atau waktu menolong, minsarun alat untuk menolong. Makanya kita belajar satu mufradat dapat berapa? 10. Ini nak cerita. Nasara, yansuru, nasran, mansaran, nasirun, mansur, unsur, la tansur, mansarun, mansarun, minsarun. 10 harfi. Satu kata dapat 10. Ya. Satu kata dapat 10. Itu kelebihan orang belajar sharaf. Kalau orang tidak belajar sharaf, satu kata dapat satu kata. Tapi kalau orang belajar sharaf, satu kata dapat 10. Dapat nasara saja dapat, dapat sadanya. Coba kata bayak tubuh. Coba kata bayak tubuh nak dari kitab. Tapi pandai-pandai awak saja. Yuk. Kata bayak tubuh. Katban wa maktaban fahuwa katibun wa dzaka maktubun. Terus uktub, bagus. Taktub, maktabun, miktabun, bagus. Ya, jadi ada p kataba saja tapi bisa berubah. Berubah itu apa tadi? Sharaf. Itu yang berubah, tasrif, mengubah. Dapat satu kata, dapat yang lain.
Ya. Nasara, kita dapatnya cuma nasara, tapi gara-gara kita belajar sorof bisa berkembang. Kita cuma dapatnya kataba, tapi gara-gara kita belajar sorof dapat yang lain. Alah ya. Nah, coba nabata yanbutu coba. Nabata yanbutu. Nabatan wa man batan. Fahuwa bitun wadaka bu urutan tidak boleh tukar ya, jangan mabnutun, enggak, dia nabata wadaka butun, terus unbut la tanbut, terus batun min batun. Itu kita namanya belajar pola ya. Lama lihat dapat raso? Dapat raso ya. Hanya urutan-urutan tuh jangan lupa. Dapat raso tuh kalau lah hafal. Dengan silat. Kenapa orang silat tuh awal-awal masih mikir. Tapi kalau sudah sering diulang enggak mikir lagi. Orang belajar bawa auto. Gimana orang belajar bawa mobil? Gigi duo boleh kebaca mindah gigi duo. Pikir. Tapi kalau orang sudah sering bawa mobil, lah orang biasa bawa motor metik ganti ke Honda kopling. Dan dalam pikirannya, takkan lo kopling dulu, takkan lo gigi ke muka atau gigi ke belakang, paniang. Tapi kalau sudah terbiasa, pakai rasa-rasa saja lagi. Pakai rasa-rasa saja. Nasara yansuru itu namanya bentuknya sahih. Bentuknya apa namanya? Bentuk itu bahasa Arab apa? Bina. Coba lihat di kitab, ada bina di sudut sini. Ada tulisan bina situ? Tidak ada ya? Ada sahih di sebelah nasara, ada sahih. Ada ya? Sahih itu artinya apa? Sehat. Kenapa disebut sahih? Karena hurufnya sahih semua. Ya, dalam bahasa Arab ada huruf sakit. Apa saja huruf sakit? A, wa, ya. Alif, waw, dan ya. Alif, waw, dan ya itu huruf apa? Huruf ilat atau huruf sakit. Sehat apa bahasa Arabnya? Sihah. Sahih, orang sehat. Sakit apa? Ilat. Orang yang sakit alil. Itu beda ya. Orang sehat apa? Sahih. Orang sakit alil. Kesehatan apa? Sihah. Kesakitan illah. Illah. Ingat, ada illah, ada sihah. Orang sehat sahih. Orang sakit alil. Coba perhatikan nasara itu sahih. Kenapa? Karena semua hurufnya sehat. Sah. Tidak ada huruf a, wa, ya. Coba lihat di bawah. Di bawahnya ada madda. Apa? Madda itu apa namanya di situ? Mudha'af. Apa arti mudha'af? Dobel. Mudha'af artinya apa? Ganda. Kenapa? Karena ada huruf ganda di situ. Huruf apa? Dal. Ini kita belajar cara baca kitabnya saja dulu ya. Apa maksud mudha'af di samping? Mudha'af itu maksudnya ada huruf ganda. Huruf apa yang ganda di situ? Dal. Aslinya apa? Madada. Aslinya madada. Tapi karena hurufnya sama digabungkan atau diidghamkan sehingga dia menjadi madda. Yamuddu. Aslinya madada yamdudu. Sama dengan di atas sebenarnya. Fa'ala yaf'ulu, nasara yansuru, madada yamdudu. Arti aslinya seperti itu. Tapi karena dia sakit, maka kita berikan dia treatment khusus. Apa treatment khusus bagi yang punya penyakit mudha'af ini? Idgham. Sehingga aslinya madada dia menjadi maddah. Aslinya yamdudu dia menjadi yamuddu. Di bawah ada sona yasunu. Ini juga punya penyakit. Apa penyakitnya? Hurufnya. Enggak, hurufnya sahih enggak tuh? Ada huruf sakit enggak di situ? Apa saja huruf sakit tadi kata kita? Awaya. Apa huruf sakit di sini? Yang nampak oleh kita alif, tapi sebenarnya waw.
sebenarnya waw. Di mana kita lihat masdar? Coba lihat masdarnya apa? Saunan. Maka berarti huruf sakitnya apa? Waw. Di mana letak huruf sakitnya? Di tengah. Nah, maka kita sebut apa? Ajwaf. Ajwaf itu apa bahasa artinya? Rongga. Ajwaf itu artinya apa? Rongga. Jauf. Ya, artinya apa? Rongga. Kenapa? Karena penyakitnya ada di tengah. Untuk donat jadi. Jauf. Di bawahnya ada ghaza. Ghaza. Ah, ada huruf sakit di situ? Di mana huruf sakit? Di akhir. Maka namanya naqis, kurang. Naqis itu artinya kurang. Ya, karena dalam fi'il amar hurufnya kurang nanti. Makanya disebut dengan naqis. Terakhir di bawah mahmuz. Mahmuz artinya apa? Terhamzahkan. Ada hamzah di dalamnya. Apa contohnya? Amala. Ada hamzah di situ? Ada. Maka namanya apa? Mahmuz. Mahmuz. Ulang lihat. Fa'ala sahih. Nasara sahih. Madda mudha'af. Apa arti mudha'af tadi? Ada huruf yang ganda. Huruf apa yang ganda di situ? Dal. Sana ajwaf. Kenapa disebut ajwaf? Ya, di tengah. Huruf ilatnya di mana? Di tengah. Huruf sakitnya di tengah. Ghaza naqis. Kenapa? Huruf sakitnya di akhir. Amala ada hamzah. Makanya disebut dengan mahmuz. Hamzah. Ya, lihat saja mahmuz. Apa hurufnya tuh? Ha, ma, za. Mahmuz. Hamzah. Ada pertanyaan sampai di sini? Terkait cara baca kitab saja dulu. Ya, mohon maaf ya. Kitab ketik mau nak lo tahu isinya, kiranya campur aja bahasa Indonesia. Dia agak susah melihat halamannya. Tapi tak masalah. Tak masalah. Tapi ya, kalau bisa berarti kitab yang besar. Kalau bisa kitab yang besar. Kalau bisa itu di print lebih bagus lagi. Di print. Jadi bisa dicoret-coret. Bisa dicoret-coret. Jadi apa arti sahih? Sehat. Maksudnya apa? Tidak ada di dalamnya huruf sakit, huruf illat. Apa saja huruf illat tadi? Awaya. Dan juga tidak ada pengulangan. Tidak ada pengulangan. Dan juga tidak ada hamzah. Hamzah. Apa contohnya? Nasara, kataba. Ini semuanya sahih. Semuanya ini sahih. Hasiba, hasuna, alima, fataha, daraba, nasara. Itu semuanya sahih. Dan dalam menghafal ya, yang sahih ini yang paling gampang. Kenapa? Karena dia mirip dengan wazannya. Wazannya kan sahih. Ya. Coba ulang lagi. Fa'ala yaf'ulu. Aduh, dapat di kitab, Bu. Agak payah, Bu, cari kitab. Ketik mana? Kalau di kitab itu enggak ada wakonya dah, Ustaz. Keterangan fi'il madhi mudhari. Iya, makanya Ambo tuliskan di situ. Ya, makanya saya tuliskan di sini biar dicatat ke kitab. Biar dicatat ke kitab. Itu kitab itu juga tidak ada tuh, keterangan. Nah, jadi Ambo saja Bu. Ya, nanti kalau bisa, kalau sudah beli kitab satu lagi, ini video insya Allah kita akan upload ke YouTube. Tonton lagi video ini, catatkan ini ke dalam kitab yang sudah dibeli. Ya, catatkan ini ke dalam kitab yang sudah dibeli. Coba ulang lagi. Fa'ala yaf'ulu. Uf'ul. Maf'alun, maf'alun, mif'alun. Dia akan berbeda ya nanti di bawah fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun, if'il lagi. Ya, di atas uf'ul, di bawah if'il. La taf'il, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun. Dia bentuknya berbeda-beda, fleksibel. Dia fleksibel saja. Terus nasara.
Mansarun, mansarun, minsarun. Coba lagi, kata bayak tubuh tadi. Fahuwa katibun wadaka maktubun uktub la taktub. Maktabun, maktabun, miktabun. Ini agak-agak susah-susah, tapi malaki tabiasu dan harus dibiasakan. Dan kita belajar awal tuh memang menghafal. Susah Ustaz? Ya namanya juga menghafal ya susah. Dan semua ilmu pasti ada menghafalnya. Nggak ada ilmu yang tidak menghafal. Apa ilmu yang tidak menghafal? Nggak ada. Ada anak-anak SMA. Saya mau masuk jurusan IPA Ustaz. Kenapa? Nggak ada ngafal, bohong. Anak-anak kimia itu ngafal apa dia? Anak kimia ngafal rumus, ngafal nama, berapa elektronnya, protonnya, paniang. Kita juga seperti itu. Ngafal dulu. Nanti kalau sudah hafal baru kita bisa analisis. Dzalikal kitabu, itu kitab. Kitab itu asal katanya apa? Katabah. Kan mulai itu. Ya enggak? Idza jaa nasrullahi wal fath. Nasrun dan fathun. Lah, iya mah. Fathun apa fi'ilnya tadi? Fataha yaftahu. Ya enggak? Apa lagi? Hudan. Hudan lil muttaqin. Kita taunya hudan. Hudan apa artinya? Petunjuk. Yang menunjuki apa? Coba. Yang menunjuki apa? Hadi. Tuh. Nah, padahal kita taunya tadi cuma hudan. Tapi karena kita tahu pola, jadi kita tahu hudan ini kalau huda ini petunjuk. Kalau yang menunjuki hadi. Hadi. Kalau yang ditunjuki korbannya mahduyun. Ya enggak? Tapi jadi mahdiyun nanti. Mahdi. Ya, kita dapatnya cuma dari itu. Dari hudan. Ya, kita dapatnya cuma dari hudan. Tapi dari hudan kita dapat yang lain-lain. Apa lagi? Ya. Maut. Maut. Ya, orang mati mayit. Mayit. Aslinya mait ya. Kalau misalkan kita ikut pola mayit, tapi mayit. Itu contoh saja. Ya, mendengar apa? Mendengar. Sifat Allah sama. Sam'un. Yang mendengar sami'. Yang didengar masmu'. Masmu'. Melihat ya sifat Allah saja lihat dulu, basar. Basar. Melihat, orang yang melihat basir. Ya. Itu contoh. Ya, itu fungsi ilmu saraf, itulah fungsinya ilmu saraf. Ya, kita bisa mengubah-ubah dari satu kata menjadi kata-kata yang lain. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Apa arti silm? Islam, selamat. Orang yang selamat Muslim, orang berserah diri. Tapi kalau silm, Islam, orang yang Islam Muslim. Tapi kalau orang yang silim, salim. Salim. Ya. Itu contoh. Udkhulu. Udkhulu. Kita dapatnya cuma udkhul. Ya enggak? Udkhul. Orang yang masuk dakhala, telah masuk artinya. Dakhala, telah masuk. Orang yang masuk dakhil. Nah, makanya siapa dulu yang membawa dinasti Umayyah ke Spanyol? Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil. Kenapa? Karena ketika itu Islam di situ kacau balau. Masuk Abdurrahman Ad-Dakhil. Ketika dia masuk satu. Nah, makanya disebut dengan Abdurrahman Ad-Dakhil. Ya, jadi kita walaupun dapat satu kata tapi
bisa dapat kata-kata yang lain. Yang dimasuki apa? Yang dimasuki madkhul. Ya, madkhul. Kalau dalam fikih itu bisa lain maknanya madkhul. Itu masalah talak. Istri ini ada yang madkhul, ada yang ghairu madkhul gitu. Kalau madkhul idahnya segini, kalau yang ghairu madkhul idahnya segini, tidak ada idah. Itu contoh saja. Itu guna ilmu saraf ya. Sudah paham ya pentingnya ilmu saraf? Tapi nanti kita mesti menghafal. Ya, paling tidak hafal wazan saja. Masih hafal kita fa'ala yaf'ulu sampai habis. Kalau sudah dapat fa'ala yaf'ulu, maka kita bisa nasara yansuru. Kalau sudah bisa nasara yansuru, bisa kataba yaktubu, bisa yang lain-lain nanti. Kalau kita paham pola. Ya enggak? Tukang jahit apakah dia harus mempelajari semua badan orang? Polanya saja. Dia sudah dapat pola dah, jadi itu. Ya, polanya lah do. Tinggal diubah-ubah saja sesuai dengan pola tersebut. Ya, dapat pola maka kita dapat permainan. Ya. Pahami pola ini maka kita akan dapat yang lain-lain. Jadi ini dua ya, ilmunya apa? Ilmu hafalan ya, ilmu analisis juga. Tapi kita baru bisa menganalisis kapan? Ketika sudah memahami pola. Hafalkan pola ini dulu baru nanti kita analisis ke dalam kata-kata yang lain. Ya. Jadi PR kita untuk minggu depan apa? Hafalkan fa'ala yaf'ulu dan nasara yansuru. Fa'ala yaf'ulu dan nasara yansuru. Kalau misalkan nanti para masyayikh ingin lihat di YouTube silahkan. Ada tuh santri yang baca ini pakai gandang. Pakainya gandang. Rame-rame dia baca biar hafal. Tapi pakai irama seperti tadi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun mif'alun. Pakai irama begitu boleh Ustaz? Silahkan. Tapi pokoknya panjang pendeknya jangan miss ya. Jangan miss. Ya, lihat nanti ada paket kan semua kan. Lihat nanti di YouTube ya. Amsilah tasrifiyah. Buat saja amsilah tasrifiyah. Ya. Amsilah tasrifiyah. Nah, itu saja barangkali dulu kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para masyayikh, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita. Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang saleh, para syuhada, para nabi, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa kita belajar tidak ada bersaing-bersaing ya. Tidak ada bersaing-bersaing. Jadi kalau sekolah yo bersaing-saing ya. Kalau sekini nak saling tolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ada kawan kita yang barangkali kesulitan kita bantu. Walaupun kesulitan cari halaman, tolong. Apalagi kesulitan menghafal, tolong ingatkan. Nah, kalau saya tadi malam juga ingatkan, jangan lupa hafal besok huwa huma hum. Nah, nanti masyayikh juga ingatkan pula kawan-kawan. Jangan lupa hafalkan fa'ala yaf'ulu fa'lan sampai habis. Berat Ustaz? Ya, namanya juga belajar. Yang tak barik itu mati. Mati pun barik sebenarnya. Berat mati. Iya. Fi'il amrin. Amrin. Ya. Amar. Fi'lu amrin. Ada lagi yang bermasalah tulisan di depan? Aman lah ya. Masdar mimi. Masdar artinya sumber. Arti masdar itu sumber. Jadi ulama berbeda. Sumber fi'il itu apa? Sumber kata itu apa? Fi'il madi atau masdar. Jadi sumber saum atau soma. Kalau untuk belajar pakai saum. Pakai soma untuk belajar. Tapi kalau hakikat masdar itulah sumber. Perbuatan. Maf'al juga perbuatan. Fa'lan kalau fa'ala telah berbuat, yaf'ulu berbuat, fa'lan perbuatan, maf'al perbuatan, fa'il pembuat, maf'ul yang dibuat. Buatlah, jangan buat. Ya, supaya habis. Amar nahi tempat membuat, waktu membuat, kemudian alat berbuat. Dan kalau bisa besok datang lebih awal. Datang lebih awal itu yang dilakukan apa? Muzakarah. Ya, muzakarah.
Belajar tuh yang pertama baca buku dulu sebelum hadir, kemudian hadir lebih dulu daripada guru, kemudian muzakarah, ya saling review pemahaman dengan para kawan-kawan yang ikut belajar, baru kemudian belajar. Nah, itu insya Allah nempel. Insya Allah nempel. Oke, kita tutup dengan salawat. Allahumma salli afdhalal salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikril ghafilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.